Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang. wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Siang. Ini pertama kalinya ya saya ketemu sama teman-teman di kelas, ya bukan di kelas sih, di room. Oke, sebelumnya mungkin Bu Dwi sudah memperkenalkan ya, jadi untuk, di mata kuliah perdagangan internasional, di sini saya akan, membantu Bu Dwi untuk, khususnya di sesi praktikum ya teman-teman ya. Perkenalkan kembali nama saya Atiko Tunisa, teman-teman bisa panggil saya Bu Atik. Saya kakak kelas, teman-teman juga, cuman beda prodi ya, saya dulu di AB, sekarang di semester ini saya ngajar di perdagangan internasional. Nah, sesuai dengan RPS kita, minggu ini itu topiknya adalah mana nih? Sorry. Apakah sudah terlihat layar saya? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah, Bu. Untuk minggu keempat ini ya, pengaruh perdagangan internasional terhadap keseimbangan ekonomi. Oke, nah teman-teman saya pengen kita tuh ada diskusi dua arah ya. Jadi ini saya akan share link. Nah, teman-teman udah pernah pakai ini sebelumnya? Ini di Canva. Jadi gampang nanti saya kasih tutorialnya sebentar. Ini saya share dulu linknya sambil teman-teman coba linknya aktif atau enggak ya. Saya kirim linknya di kolom chat ya. Nah, mungkin ini karena 2 kelas, nanti minta tolong ketua kelasnya untuk mencatat ya, teman-teman yang nggak hadir nanti dirangkum aja di akhir, yang nggak hadir infoin ke saya ya, nanti atau di grup, kita aja boleh. Jadi kelas A siapa aja yang nggak hadir, kelas B siapa aja yang nggak hadir. Oke teman-teman, sudah bisa ya? Oke ini udah mulai pada masuk. Nah, jadi nanti, bakalan ada diskusi-diskusi, jadi kalau misalnya saya persilakan teman-teman untuk, share your thoughts, ya. Jadi teman-teman bisa klik elemen, nanti di elemen ini teman-teman bisa misalnya cari sticky note, atau misalnya desain-desain yang lain. Nah, saya di sini kepengen teman-teman mengeluarkan sisi kreativitas teman-teman. Jadi, misalnya saya kasih, pertanyaan nih, barang apa aja yang termasuk barang impor di Indonesia? Nah, teman-teman boleh, teman-teman mau pakai desain apapun di sini ya, tinggal dicari aja di elemen gitu, misalnya sticky note. Sticky note. Nah, ini kan ada macam-macam nih, bebas teman-teman mau yang suka pita-pita, koket, dan segala macam boleh ditambahin, yang suka misalnya hal-hal yang berbau metal-metal, boleh dimasukin K-pop, nah terserah. Pokoknya teman-teman, keluarkan kreativitas teman-teman di sini. Nah, sebelum kita masuk nih, sebelum teman-teman masukkan, di sini, coba di sticky note-nya itu kan ada text atau misalnya teman-teman nggak, pakai desain yang ini bisa klik yang ini ya, add text box. Nah, nanti teman-teman tulis namanya dan, eee, kelasnya kelas apa ya, misalnya Atik, kelas 3A, nah kayak gitu. Oke? Nama panjang ya teman-teman ya, karena kadang nama panggilannya beda. Oke, nah sekarang saya pengen ini activity yang pertama, coba teman-teman masing-masing tuliskan, apa sih barang-barang yang berasal dari luar negeri yang, udah teman-teman konsumsi dan mungkin teman-teman jadi, pengguna setianya. Misalnya ada yang, kena asma, nah harus, apa ya namanya, harus pakai obat namanya salbutamol gitu ya. Nah itu adanya mungkin, dari produsen tertentu dari luar negeri. Nah silakan nanti teman-teman tambahkan ya. Nggak harus yang desain ini, boleh pakai desain-desain bebas ya teman-teman ya. Pertanyaannya adalah, apa barang-barang yang berasal dari luar negeri yang teman-teman konsumsi
dan mungkin, konsumsinya bukan cuman sekali beli ya, tapi kayak teman-teman, suka banget reguler, dipakainya gitu, entah itu sunscreen, entah itu ada merek baju tertentu, entah itu jam, atau apapun itu, gitu. Dan kalau bisa teman-teman identifikasi itu berasalnya dari daerah mana. Misalnya, saya biasa minum teh, ternyata tehnya berasal dari, Indonesia gitu. Atau misalnya saya terbiasa mengkonsumsi kalau saya ini kan dari Belangang Padang ya, di Belangang Padang itu dari dulu tuh udah banyak tuh jajanan yang berasal dari Malaysia. Saya suka, satu snack, apa ya bilangnya, ciki ya? Kalau kami sih bilangnya Kakak gitu. Nah, satu Kakak itu, judulnya Kakak Pi. Dia warna hijau, terbuat dari kacang pi, itu enak banget micinnya. Yang buat itu oriental, nah itu berasal dari Malaysia. Itu adalah salah satu contoh barang impor. Nah, teman-teman boleh masukin kira-kira, apa sih yang teman-teman biasa konsumsi, terus, mmm kalau misalnya ada foto gambarnya boleh ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau masukin gambar, teman-teman klik nih upload. Nah, jadi, teman-teman misalnya ketemu contoh gambar di internet, Google upload, nanti teman-teman bisa tambahin di sini. Wih, kerupuk Maruku Popo. Nah, ini dari Malaysia nih. Nah, boleh snack, boleh, baju atau skincare atau mungkin, buku gitu ya. Apapun itu yang berasal dari, luar negeri. Nah, teman-teman, mohon jangan menutupi teks saya yang di sini ya, karena ini panduan saya untuk ngajar nih hari ini. Jadi teman-teman boleh nulis di manapun, karena ini kan masih lebar nih ya. Boleh nggak kita kelompokin aja, kalau untuk yang kelas A, kita kasih sekat dulu ya, biar tergolong-golong dan rapi ya. Oke, teman-teman, untuk yang A di sebelah sini, yang B di sebelah sini ya. Ini kelas A, kelas B, jadi biar, kita nggak kecampur nih. Sip, silakan digeser.
Oke, coba kita lihat ya. Starbucks, Amerika Serikat. Frisian Flag produk susu impor dari Selandia Baru. Oreo, Milo Malaysia. Nah, konon katanya Milo Malaysia sama Milo Indonesia beda rasa ya, teman-teman. Kit Kat, mie samyang Korea, Uniqlo, Japan. Ponsel Infinix dari Cina, sepatu Nike, jam tangan merek Casio. Oke. Senka, ini skincare nih kayaknya nih, dari Jepang. Oke, yang kelas B mesin cuci made in Japan, Toshiba. Oke. Wah, rajin nyuci nih kayaknya nih anak yang berbakti. Lalu ada sepatu Skechers, kerupuk Muruku, Popo, Malaysia. Makeup made in China, Pink Flash. Oke, ada HP. Wah, ini sama nih. Spillbat Huta Barat. Wis, pakai Hadalabo saya juga pakai di rumah untuk cuci muka. Tapi itu bagus loh, nggak terlalu banyak chemical-nya. Memang semuanya chemical tapi nggak terlalu banyak lah. Moisturizer Sombai Me, Korea. Oke. Hadalabo ini banyak yang pakai ya rupanya ya. Make up Rose All Day. Oke. Nah, teman-teman, dari sini kita udah melihat ya, ternyata perdagangan internasional itu bukan sesuatu yang, jauh banget, ternyata ini sangat dekat di kehidupan kita, bahkan teman-teman mungkin juga salah satu, penerima manfaatnya gitu. Jadi ada barang-barang di, Indonesia ini mungkin asalnya barangnya bukan dari sini, tapi bisa nyampe ke sini karena adanya peran perdagangan internasional. Nah, teman-teman yang mungkin udah langganan atau mungkin suka banget sama produk internasional gitu ya, produk tertentu gitu, itu mungkin, teman-teman relate banget nih, kalau adanya perdagangan internasional ini membuat kita jadi punya banyak pilihan terhadap barang-barang tertentu yang kita konsumsi, entah itu makanan, minuman, pakaian, atau mungkin, handphone itu tadi ya, laptop. Nah, jadi, adanya perdagangan internasional pun awalnya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Jadi, mmm Tuhan itu menciptakan dunia ini dengan rezekinya masing-masing ya, seluruhnya ya. Jadi baik itu manusia, makhluk hidup yang lainnya, hewan, terus tumbuh-tumbuhan, termasuklah negara. Jadi negara itu nggak semuanya dapat berkah yang sama gitu teman-teman. Arab, panas banget, berpasir, terus juga panas di sana ya pokoknya ya, tapi di dalamnya mengandung minyak. Indonesia, hijau, alamnya bagus, lautnya bagus, terus kita juga kaya banget karena banyak sekali kandungan mineral ya. Dulu tuh kita juga salah satu negara yang, masuk ke organisasi OPEC ya, yang pengekspor minyak, tapi sekarang udah nggak lagi, kita malah impor. Nah terus, kita punya emas, kita punya nikel, kita punya timah, berbagai macam tambang tambang bukan tambang ya, tapi berbagai macam hasil bumi ya teman-teman, sumber daya alam yang melimpah di Indonesia, dan begitu juga dengan negara-negara lainnya ya. Jadi ada yang memang secara natural, dia lokasinya di daerah ekuator, dia mendapatkan sinar matahari full sepanjang tahun. Ada juga negara-negara yang, di dekat kutub, di kutub utara, kutub selatan, biasanya negara-negaranya, 4 musim gitu ya. Jadi, mereka nggak merasakan hangatnya, nyamannya, suhu kayak kita nih, ini suhu kayak kita nih nyaman nih karena, untuk di badan nyaman juga untuk, tumbuh tuh bisa lebih enak ya karena dapat matahari sepanjang tahun gitu teman-teman. Beda kalau misalnya, eee, di belahan bumi lain mungkin ada yang mataharinya cuma sampai jam 5, ada juga yang, malamnya ternyata panjang banget gitu ya, sampai kalau puasa di sana kita harus struggling. Ini bersyukur nih kita di Indonesia nih teman-teman, secara, posisi aja udah berkah gitu ya. Sorry, ini suaranya kok double ya? Teman-teman boleh di-mute? Cek ya yang oke, thank you. Nah, jadi dengan adanya perdagangan internasional ini, maka
kita juga, jadi bisa punya akses salah satunya ke bahasa asing, teman-teman. Karena produk yang berasal dari daerah lain kan itu kan adalah penjelasannya sedikit, berbahasa misalnya yang dari Cina dia tulisannya tulisan Cina, dari Malaysia berbahasa Malaysia, dari Arab bahasa Arab gitu ya. Ngaji kita baca buku snack aja kita sambil ngaji karena tulisannya Arab gitu. Nah jadi, itu pertama benefitnya, kita juga jadi saling menjalin hubungan dengan negara lain, terus kita juga jadi mulai memahami budaya-budaya, negara lain ya teman-teman, karena dengan adanya teknologi, internet, itu tuh, kita terpapar dengan apa sih yang dikonsumsi oleh teman-teman kita yang berasal dari Arab Saudi. Oh mereka makannya kurma, gitu, dan, kita juga di sini biasanya bulan puasa juga kita banyak nih kurma gitu ya, walaupun bukan bulan puasa juga udah ada. Terus mungkin teman-teman yang suka K-pop gitu ya, oh di K-pop nih di film-film Korea makannya misalnya topoki. Nah, jadi penasaran rasa topoki. Orang-orang Indonesia yang 200 juta jiwa ini penasaran nih topoki. Nah, ditangkaplah sama produsen dari Korea. Oh, banyak nih penonton dari Indonesia, K-pop lovers-nya banyak. Kayaknya kalau dikirimin makanan Korea mereka bakalan happy nih. Akhirnya nyampe lah itu samyang di kita. Saya ingat banget tuh awal-awal samyang masuk itu, satu bungkusnya itu kayak 16.000, 17.000, bahkan ada yang jual sampai 20-an ribu karena emang mungkin masih langka gitu ya teman-teman, dan orang-orang juga concern tuh terhadap kehalalannya. Karena kalau, makanan-makanan yang diproduksi di daerah atau di negara yang, muslimnya itu minoritas, maka mereka tidak akan concern terhadap halal. Beda kalau misalnya Indonesia. Indonesia, mostly mayoritas orang Indonesia itu beragama muslim, oleh karena itu walaupun kita bukan hukum kita tidak menggunakan hukum Islam, tapi, eee ketika ada perusahaan luar mau masuk ke kita, khususnya untuk produk-produk yang dikonsumsi ya, makanan, terus, mungkin skincare gitu ya, itu tuh halal requirement-nya harus terpenuhi. Mereka harus punya logo halal, supaya mereka laku, karena kalau nggak halal ya kita nggak mau beli kan, itu dikonsumsi di tubuh kita gitu. Mungkin tetap bisa masuk ke Indonesia, tapi mungkin yang beli bakalan lebih sedikit karena banyak, pembeli yang concern terhadap halal. Jadi itu juga jadi salah satu masukan untuk, para trading partner kita yang dari luar gitu ya, kalau mau masuk ke Indonesia ya harus patuhi itu kalau mau laku barangnya. Nah terus, barang-barang kita kalau misalnya dengan adanya perdagangan internasional ini, kita juga bisa loh, mengirim barang kita ke luar negeri. Jadi bukan kita sebagai posisi yang konsumtif aja, kita juga bisa mengirim, produk-produk kita. Nah, mungkin kalau yang dari Indonesia teman-teman, ini ya, apa nih kira-kira barang yang kita kirim keluar? Mungkin teman-teman bisa share, ada yang tahu? Kalau ada yang mau, kasih pendapat boleh resen ya, nanti kita pilih. Oke. Adakah yang tahu produk Indonesia apa yang kita ekspor keluar? Oke, Filbert, silakan on cam dan, sampaikan ya, Filbert. Maaf Bu sebelumnya, laptop saya nggak bisa on cam Bu di MS Team. Oh gitu, Iya, bisa ya eee nggak on cam ya? Oke oke, no worries. iya, Gimana Filbert? eee ya produk yang dikirim keluar itu Bu, yang setahu saya kemarin hasil diskusi itu Wardah Bu, skincare Wardah. Mhm. Kemana aja tuh Filbert? Wardah ini dia kalangannya ke pasar muslim gitu Bu, paling besar tuh sih di Malaysia pengiriman. Oke, ke negara jiran ya. Oke, makasih Filbert. Ada lagi teman-teman yang mau share info? Zikri, oke. Zikri, habis Zikri, Putia, habis Putia, Ayu, Sri Mulyani. Aduh, sungkan saya ada ex Wamenq. Kayaknya Wamenq banyak banget infonya Wamenq ya. Oke, silakan.
Baik Ibu, yang saya tahu tuh ada beberapa, cuman yang paling ikonik dari Indonesia itu adalah Indomie yang diekspor keluar, khususnya itu di bagian Afrika, Timur Tengah, dan juga wilayah Eropa, Ibu. Oke, terima kasih Indomie ya, kebanggaan kita semua, teman-teman. Dan penyelamat di tanggal tua, tapi jangan terlalu banyak makan Indomie ya, teman-teman ya. Jaga kesehatan. Oke, makasih. Lanjut, siapa lagi? Tadi saya lupa tadi saya nunjuk siapa aja. Yang Setia, udah Bu. yang udah ngomong boleh di-off-in ya ininya, resennya. Siapa Setia lagi juga, tadi? Bu. Setia, Bu. Oh iya, oke. Silakan Putia. Tahu saya sebagai negara yang menghasilkan minyak sawit, Indonesia juga mengekspor minyak sawit ke beberapa negara seperti India, Tiongkok, dan Uni Eropa, Bu. Betul. Kita salah satu pengekspor sawit terbesar ya teman-teman ya. Ini juga berkahnya kita berada di daerah ekuator Indonesia, Malaysia, dan bahkan mungkin pengusaha sawit Indonesia dan Malaysia itu satu orang atau bersaudara atau relatif gitu teman-teman ya. Jadi memang kita sebagai penghasil minyak sawit itu banyak banget dipakai di mana-mana teman-teman ya. Mau bikin gorengan pakai minyak sawit, skincare pakai minyak sawit, chips, coklat, apapun itu pakai minyak sawit ya. Bahkan, setelah research and development juga minyak sawit kita bisa dipakai untuk biodiesel gitu. Jadi untuk pengganti aftur, pesawat gitu teman-teman. Cuman karena tadi, Putia udah mention Uni Eropa, kita itu sebetulnya dicekal nih di perdagangan internasional. Dibilanglah sawit kita itu eee diapain ya ibaratnya, dikata-katain gitu, nggak ramah lingkungan. Betul memang nggak ramah lingkungan karena dia bukanya, lahan yang harusnya jadi hutan dibuka untuk lahan sawit, gitu kan emang nggak ramah lingkungan, menghilangkan biodiversity, terus, apa namanya, masyarakat adat yang tinggal di sekitar hutan, yang mereka menjaga hutan dengan sangat baik gitu ya, mereka harus tersisih gitu. Jadi ini 2 sisi dari perdagangan internasional, nanti kita akan bahas lebih lanjut dan, sebetulnya sih ya mereka, mencekal produk sawit kita karena mereka juga punya produk-produk minyak olahan mereka sendiri, canola lah, sunflower oil lah, grapeseed oil, olive oil gitu yang harganya berkali-kali lipat dari minyak sawit kita gitu. Jadi mereka insecure sebetulnya ya. Jadi mereka, naikkanlah isu-isu tidak ramah lingkungan itu, terus juga child labor, karena mungkin ya sebetulnya kalau di Indonesia ya teman-teman ya, kan sering ya teman-teman melihat orang tua kerja bawa anaknya. Karena apa? Karena kita nggak bayar neni gitu. Hidup kita aja masih pas-pasan, kita nggak, rekrut orang nih waktu kita lagi kerja untuk jaga anak kita, ya dibawalah ke kebun. Nah, terkadang anak-anak di kebun ini kan bantu mungut-mungut gitu ya. Jadi ketika ada peneliti dari luar datang, ini ada anak nih di kebun sawit, child labor," katanya. Child labor kan nggak boleh tuh praktek child labor gitu. Jadi masuklah di laporan mereka dan seperti itu. Jadi, panjang sekali cerita sawit, nanti kalau teman-teman interest, teman-teman bisa baca tuh. Oke, selanjutnya makasih Putia. Selanjutnya siapa tadi yang saya tunjuk? Bu Sri Mulyani ya? Silakan Ibu. Ayo, Ibu. Kalau yang Ayu tahu, Bu, dari kita ada permen Kopiko, itu udah sampai Mhm. ke Asia, tingkat Asia Selatan, Asia Timur, juga udah diiklanin di Korea, di drakor Vincenzo sama Hometown Cha-Cha-Cha. Itu juga sempat Wow, diiklanin mereka gitu. Terus ada Silver Queen juga. Silver Queen kan coklat asli dari Indonesia, itu udah sampai ke Eropa juga, Ibu. oke, bagus sekali ya. Saya juga waktu di Australia saya ketemu tuh Kopiko dan, yang disebut tadi apa? Silver Silver Queen. Queen, iya, Bu. Iya. Oke, thank you Ayu. Lanjut, siapa lagi yang mau share? Satu lagi, habis itu kita lanjut, pembahasannya. Oke, Tia Nanda, silakan Tia, on cam dan, silakan dijelaskan ya. Oh, sebentar, Bu. Oke. Bumbu masak bambu, Bu. Oh iya, betul sekali. Tapi itu agak kontroversi Mmm, kemarin ya. iya, Bu, yang ditolak karena kanker, Bu. Bu, Mhm, kanker katanya.
Iya. Tahu nggak sih bumbu bambu itu sangat, life saver bagi orang-orang yang pengen makan makanan Indonesia. Karena, ya mungkin tidak sesempurna bumbu racikan sendiri ya, tapi udah bisa mengobati misalnya pengen makan rawon, ya tinggal beli dagingnya aja, tinggal dimasak tuh bumbu bambunya. Jadi, kita jadi mengurangi homesick gitu teman-teman. Oke, makasih teman-teman atas sharing-nya, betul sekali ya. Jadi, bukan hanya produk-produk yang berasal dari manufaktur yang besar seperti Wardah, Kopiko itu kan produsen yang sudah memang besar, punya pabrik manufaktur dan seterusnya. Kita pun sebagai, masyarakat umum atau UMKM gitu ya, teman-teman nih sekarang udah belajar perdagangan internasional, nanti teman-teman akan belajar cara clearance-nya. Seharusnya teman-teman udah punya kompetensi nanti ketika lulus teman-teman bisa jadi eksportir gitu. Tinggal teman-teman lihat aja potensi di sekitar kita, ada apa sih yang kira-kira bisa diekspor kayak gitu. Jadi untuk ekspor itu sebetulnya yang dibutuhkan adalah dia bisa memenuhi kuota, bisa memenuhi keberlanjutannya, jadi jangan cuman satu kali kirim satu kontainer habis itu udah. Karena kan pasar luar negeri itu ketika dia suka maka dia akan meminta terus gitu ya, ada demand-nya teman-teman. Nah yang, seringnya kesulitan dari eksportir-eksportir Indonesia adalah ketika, ada demand kita nggak mampu memenuhi secara, keberlanjutan gitu teman-teman, nggak secara kontinu. Makanya ketika teman-teman nanti one day pengen jadi eksportir, make sure kalau misalnya produk yang teman-teman hasilkan itu bisa, berkelanjutan secara kuantitas dan secara, kualitas dan juga waktunya ya. Jadi ketika di-request ada barangnya, kualitasnya, seragam gitu ya, jangan sekali kirim bagus, sekali kirim jelek banget, karena itu juga akan menurunkan kepercayaan dari, trading partner kita, gitu. Nah, jadi, untungnya banyak sekali, tapi di balik untungnya itu juga ternyata banyak dinamika-dinamika yang lain teman-teman ya. Karena dengan adanya produk-produk luar, produk-produk, yang konsumsi di banyak negara, maka banyak sekali, terjadi perubahan gitu. Perubahan dari sisi lingkungan, perubahan dari sisi pola konsumsi, perubahan dari, sisi ekonomi juga ya, teman-teman. Karena ketika kita bisa menjual ke tempat yang lebih banyak lagi, berarti kita memerlukan kapasitas produksi yang lebih besar lagi. Kapasitas produksi yang lebih besar itu akan membuka, kesempatan atau peluang investasi. Contohnya di Batam ini teman-teman bisa lihat ya, pabrik-pabriknya itu ada banyak tuh. Kalau misalnya teman-teman main ke Muka Kuning atau misalnya di Sekupang gitu ya, itu pabrik-pabrik manufaktur itu, Muka Kuning, khususnya ya, dulunya itu rame banget teman-teman. Rame sekali. Jadi ada perusahaan Jepang lah, perusahaan Jerman lah, perusahaan dari mana-mana itu pada investasi di Indonesia buka pabrik di sini. Kenapa? Negara-negara kayak misalnya Amerika, Jerman, dan seterusnya buka pabrik di Indonesia supaya barangnya ini bisa lebih dekat ke pasar tempat mereka akan menjual produknya dan juga supaya tenaga kerjanya lebih murah. Jadi perdagangan internasional ini bukan cuman, perdagangan barang doang ya teman-teman, tenaga kerja juga masuk, jasa juga masuk. Contohnya jasa, misalnya kita butuh konsultan, untuk mengembangkan usaha kita. Kita carilah konsultan yang misalnya berasal dari Amerika, karena di Amerika tuh banyak bisnis school-nya gitu. Itu udah transaksi antar, internasional teman-teman, pakai, jasa gitu ya. Jadi bukan kita trading barang, tapi kita pakai jasa. Makanya nanti teman-teman juga sekarang kan udah mulai banyak nih gig economy. Ya, teman-teman mungkin kalau yang ngikutin, Kemenq kita yang baru, Pak Purbaya, dia mau lebih, memperhatikan sektor gig ekonomi. Karena gig ekonomi ini memang, apa ya, workforce kita itu tuh berubah-berubah. Kalau dulu tuh orang kerja datang ke sebuah perusahaan, kerja 9 to 5, habis itu pulang. Kalau sekarang dia bisa kerja dari mana aja, nomad ya. Jadi, bisa dari Bali, dia handle customer dari Rio de Janeiro misalnya, atau misalnya, dia cukup di salah satu kampung misalnya di Pulau Jawa gitu ya, dia hidup dengan, standar
Misalnya lah di Cilacap ya nih ya, di kampung mbah saya nih. Dia tinggalnya di Cilacap, akses internet ada, tapi klien-kliennya misalnya dari Singapura, dari Malaysia, dari Dubai misalnya ya, dia handle lah project-project remote kayak gitu, gajinya dolar, tapi lifestyle-nya dia bayar dengan rupiah. Nah, itu kan murah ya teman-teman, tapi di sini kan juga ada perhitungan-perhitungan pajak dan seterusnya. Jadi, banyak kesempatan ketika teman-teman udah memahami perdagangan internasional ini, jadi teman-teman nggak terpaku dengan lapangan kerja yang di Indonesia aja. Tinggal teman-teman memantaskan diri, misalnya teman-teman sukanya budaya Korea nih, atau sukanya budaya Jepang. Belajar bahasa Jepang, belajar bahasa Korea, ambil sertifikasi, cari apa yang demand-nya tinggi di sana. Teman-teman bisa ngisi lowongan kerja di sana. Karena good news-nya, kayak Jepang itu mereka juga udah mulai decline ya penduduknya gitu, orang-orangnya udah mulai tua gitu. Walaupun mereka maju, mereka bisa pakai robot, tapi robot itu nggak bisa menggantikan 100% tenaga kerja yang bekerja di sebuah perusahaan. Ada nggak yang tahu kenapa? Kenapa kita nggak bisa pakai 100% robot? Padahal kita bisa nih, kita mampu nih secara teknologi. Ada yang tahu kenapa? Oke, silakan Syamsuri. Kayaknya saya pernah ketemu nih anak Getsi ya, Samsuri ya? Iya, Bu. Oke oke. Gimana Samsuri? Jadi alasannya kenapa robot itu nggak sepenuhnya bisa menggantikan manusia, karena robot itu kan, Bu, dirancang atau diprogram untuk mengerjakan sesuatu yang berulang-ulang kan, Bu. Sedangkan kalau manusia itu kan, Bu, pekerjaannya itu cenderung ya berubah-ubah gitu, jadi nggak itu-itu aja yang dikerjain. Kira-kira gitu, Bu, kalau jawaban dari saya. Yes, totally agree. Ada lagi yang mau kasih masukan? Kasih pendapat? Ada lagi teman-teman? Oke, jadi bagus ya yang dijelaskan Syam tadi, karena robot itu tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan sisi-sisi humanis gitu ya. Kalau misalnya kita pakai robot, dia kelebihannya bakalan lebih efisien. Ya, karena manusia kan ada capeknya, kalau dia bad mood, dia banting-banting gitu ya. Atau misalnya dia lagi PMS, dia ngamuk-ngamuk jadi nggak jadi kerja gitu ya, berantem sama temen-temennya kayak gitu. Banyak hal-hal dinamika, sosial yang terjadi kalau misalnya kita pakai manusia. Tapi kalau misalnya kita pakai robot, itu semua sisi-sisi humanis itu nggak ada lagi. Robot nggak bisa sakit, dia tinggal dikasih oli aja jalan lagi, gitu kan. Tinggal, dia rusak tinggal maintenance. Tapi robot tidak bisa bayar pajak, makanya negara itu tetap butuh tenaga kerja, gitu. Makanya negara-negara maju kayak, Singapura, terus, Jepang, teman-teman mungkin pernah dengar ya, Singapura itu dia butuh tenaga kerja yang banyak karena, memang mereka kan ini ya, tingkat kelahirannya rendah gitu. Jadi mereka butuh orang-orang yang mengisi sektor-sektor, strategis gitu. Jadi makanya mereka bukan impor hanya TKI, TKW gitu ya, tapi mereka juga butuh orang-orang yang bekerja, dan punya skill, punya pengalaman gitu, karena untuk kemajuan ekonomi di negaranya. Ini kok tiba-tiba ijo ya? Oh, gede banget ini. Oke. Nah, jadi, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman, robot nggak bisa bayar pajak, manusia bisa bayar pajak. Terus kalau misalnya terlalu banyak robot, maka, tingkat pengangguran di suatu negara akan semakin tinggi. Dan ketika tingkat pengangguran semakin tinggi, maka, stabilitas ekonomi juga akan tergoncang teman-teman. Jadi makanya, tetap dibutuhkan tenaga kerja. Walaupun dengan, adanya kemajuan sekarang ini kita bisa memanfaatkan ya, jadi kombinasi antara, manusia, dengan AI, dengan robot, dengan, IoT dan seterusnya. Oke, nah dengan adanya permintaan dan penawaran dari luar negeri ini juga teman-teman, ini juga bisa mengontrol harga, gitu. Kenapa? Karena barang-barang yang dari luar negeri, contohnya Cina ya teman-teman, barang-barang dari Cina itu sangat murah-murah sekali. Tapi kebanyakan barang-barang di Cina itu sangat kreatif dan, jeleknya itu cuma satu fungsi. Teman-teman bayangin ada satu produk yang dipakai cuman untuk menampung air supaya nggak kena muka baby yang lagi dikeramasin.
itu kan barang cuman satu fungsi aja gitu, padahal ya udah tinggal diraup aja kenapa sih? Atau barang yang khusus cuman untuk ngambil barang kecil atau misalnya apapun itulah, kan banyak banget tuh produk-produk inovasi itu ya, teman-teman lihat aja tuh di Shopee kan banyak banget. Nah, jeleknya adalah itu menciptakan, ini ya, kita jadi rasanya kepengen beli 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 dan jadinya endingnya ke konsumerisme. Kenapa konsumerisme itu kurang baik gitu, teman-teman. Teman-teman lihat aja plastik yang diciptakan dari awal pertama plastik diciptakan itu aja kalau dia ikut siklus, alam yang sewajarnya dia belum hancur tuh sampai sekarang. Dan kita nggak tahu dia hancurnya berapa ratus tahun lagi gitu ya, teman-teman. Seandainya dia hancur, plastik itu akan berubah menjadi partikel-partikel kecil. Bukan dia hilang, hilang menguap, terurai gitu ya, dikompos istilahnya. Kalau misalnya makanannya organik kan misalnya nih, sayur jatuh ke tanah, di tanah ada cacing, cacing dia akan memakan si sayur itu, dibusukannya, dimakannya, dikunyahnya, diproses di perutnya, jadilah dia, mungkin, zat-zat yang udah lebih ramah lingkungan bisa dipakai untuk kompos dan seterusnya. Tapi kalau plastik, ketika dia udah hancur, dia bukan menjadi, sesuatu yang hilang, dia tetap ada di bumi cuman lebih halus aja partikelnya. Dan itu masuk ke air, masuk ke tanah, masuk ke mana-mana teman-teman. Bahkan mungkin kita udah mengkonsumsi plastik juga nih, gitu ya. Jadi, efeknya ke tubuh manusia itu nggak bagus gitu, ke alam nggak bagus. Makanya, ketika banyak, apa ya, banyak barang yang kita beli gitu ya, dengan fungsi yang cuman satu fungsi aja teman-teman, itu tuh membuat pertama rumah kita penuh, ya. Ketika rumah udah penuh kan kita juga jadi, oh bingung nih mau bergeraknya gitu, karena, eee, barang-barang yang banyak itu membuat kita jadi kehabisan energi teman-teman, gitu. Terus mungkin kita berpikir, "Oh ini barangnya murah nih, kita bisa nih beli." Tapi barangnya murah biasa kualitasnya juga nggak oke, sehingga baru dipakai satu 2 kali ternyata udah rusak gitu. Itu jadi sampah lagi gitu ya. Jadi masalah sampah, masalah kita yang nggak bisa mengontrol, mana sih kebutuhan, mana sih keinginan kita, itu kan jadi, eee, apa ya, ending-endingnya jadi kurang bagus untuk diri kita sendiri dan juga untuk lingkungan, seperti itu. Nah, selanjutnya pengaruh perdagangan internasional terhadap aspek makro, mulai dari pertumbuhan ekonomi, produksi, dan neraca. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi, teman-teman mungkin, bisa bayangin ya, yang tadinya satu negara itu cuman bisa menjual untuk di negaranya aja, tapi dengan adanya perjanjian-perjanjian internasional, di bawah WTO gitu, kita jadi anggota WTO, kita mendapatkan, benefit-benefit seperti penurunan tarif di berbagai negara, terus juga kita bisa, eee, memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan barang-barang yang memang mungkin nggak bisa diciptakan di sini gitu ya, atau nggak bisa ditumbuhkan di sini karena iklimnya simply different gitu. Jadinya kita bisa mendapatkan benefit seperti itu. Nah, ketika adanya demand dari luar juga itu akan mendorong pertumbuhan dari UMKM misalnya nih. UMKM yang awalnya mungkin dia hanya produksi, eee, untuk dijual di lokal aja, misalnya contohnya pengrajin ya. Jadi orang-orang Indonesia itu terkenal dengan kebudayaannya. Nah, salah satu kebudayaan adalah kita bisa membuat produk-produk kerajinan tangan yang sangat-sangat cantik, sangat-sangat, berkualitas tinggi ya teman-teman, dan, skill-skill ini mungkin di luar itu nggak banyak yang bisa, gitu teman-teman. Jadi mereka suka barang-barang etnik dari Indonesia, kita eksporlah produk kerajinan tangan kita ke sana, kita bisa mengenalkan budaya kita juga, terus juga ketika demand-nya banyak, eee, ini bisa membuat, ekonomi kita semakin meningkat karena UMKM dapat orderan nih, ya. Saya pernah tuh ngelihat, pajangan gitu ya, jadi ceritanya dia pakai tema kamarnya tuh etnik gitu, dijual di suatu tempat situs marketplace luar negeri. Teman-teman tahu tampah nggak? Tampah? Ya tampah yang biasanya untuk tumpeng, ya, atau misalnya untuk napi beras kalau orang zaman dulu tuh ya, tampah. Nah ini
tanpa ini. Jadi, waktu itu dia mengiklankannya, tampah ini tuh di-display di atas kasur, di atas tempat tidur. Cuman memang tampahnya ukurannya besar gitu ya. Jadi emang look-nya tuh secara look bagus, etnik gitu ya. Tapi ini tampah, gitu. Jadi kalau kita orang Indonesia ngeliat itu mungkin kayak, "What? Tampah dipajang di kamar?" Gitu ya. Tapi ya mereka suka dengan hal-hal yang unik, etnik, seperti itu. Jadi ini tuh, demand-nya juga banyak di sana dan mungkin mereka bisa pakai ini untuk misalnya manen, buah-buahan. Kadang kan orang-orang yang, di luar negeri itu mereka punya halaman luas, mereka nanam buah, nanam, sayur di rumahnya, jadi untuk panen itu atau just untuk display gitu ya. Jadi, kita di Indonesia banyak sekali pohon bambunya, membuat ini tuh, eee bisa sebegitu mudahnya ya, dan ini ketika diekspor akan meningkatkan, eee, pertumbuhan ekonomi di negara kita dan mendorong GDP ya. Nah teman-teman, di luar itu GDP-nya, ada yang tahu GDP? Yang nggak tahu silakan, browsing, yang udah tahu boleh share apa arti GDP? Selagi saya bilang nggak boleh Google, maka Google lah, ya. Yang udah tahu boleh sharing di kelas? GDP itu apa? GDP tulisannya. GDP. Oke, silakan Samsuri. What is GDP? Jadi GDP gross domestic product atau GDP atau gross domestic product itu Bu, nilai dari barang atau jasa totalnya itu yang diproduksi di suatu negara dalam waktu tertentu Bu. Oke, thank you. Nilai barang atau jasa yang diproduksi dalam waktu tertentu. Keywordnya adalah barang plus jasa. Ini adalah GDP. Jadi misalnya dalam 1 tahun, GDP orang Indonesia berapa sih? Nah, jadi dalam 1 tahun itu misalnya dihitung GDP-nya sekian gitu ya. Nah, biasanya GDP ini jadi, eee, lomba-lombaan juga nih sama negara lain, mana negara yang GDP-nya banyak, kayak gitu ya. Terus dengan GDP ini juga melambangkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara gitu. Jadi misalnya tahun lalu GDP-nya berapa, tahun sekarang GDP-nya berapa, kayak gitu ya, gross domestic product atau produk, domestik. Jadi, kenapa salah satu yang membuat Indonesia itu dibilang pendapatannya atau GDP-nya itu rendah, teman-teman? Salah satunya karena sektor jasa kita tidak hitung, kita tidak kuantifikasi. Teman-teman lihat, untuk, pekerjaan jasa ini, kalau misalnya sorry. Saya coba dulu ini kok dia nggak mau.